Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat emosional. Kali ini, saya akan mengajak Anda menjejak kisah perjuangan masyarakat Aceh dalam melewati bencana maha dahsyat yang mengguncang dunia. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ketemu. Bapak, makasih banyak waktunya. Iya. Iya, izin saya dari Potret Dai TV nih Pak. Alhamdulillah. Saya lagi keliling di Aceh. Ini bukan tentang membuka luka lama, tetapi tentang bagaimana perjuangan sekelompok manusia terpilih yang dapat bangkit dan hidup lebih baik setelahnya. Inilah potret 2 dekade tsunami Aceh bangkit. ...26 Desember 2004, gempa berkekuatan magnitudo 9,3 yang berpusat di Samudra Hindia memicu ombak setinggi 30 meter meluluh lantakkan pesisir barat Aceh. Gempa dan tsunami yang maha dahsyat ini juga menerjang 15 negara lain seperti Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, hingga Madagaskar di Afrika Timur. Menurut laporan PBB tahun 2005, lebih dari 200.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia, khususnya di Aceh, korban mencapai 173.000 jiwa dan ribuan lainnya terluka serta kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Ini menjadikannya sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Dua dekade berlalu, namun ingatan tentang gelombang maha dahsyat itu takkan pernah pudar. Tsunami Aceh tahun 2004 mengubah segalanya, meninggalkan luka mendalam sekaligus kekuatan untuk bangkit. Hari ini saya melangkah di lapangan Blang Padang yang menjadi simbol perdamaian, bencana yang menyatukan dunia. Dari tempat ini, cerita perjuangan rakyat Aceh bermula kembali. Ya, pemirsa, 20 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, Indonesia berduka. Negeri Serambi Mekah ini dilanda musibah yang maha dahsyat yang mengguncang dunia. Hari ini kita peringati gempa dan tsunami Aceh yang telah menjadi simbol kekuatan dan juga harapan bagi bangsa Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat Aceh hari ini yang mereka berhasil membuktikan bahwa mereka dapat bangkit dan juga hidup lebih baik. Blang Padang menjadi simbol ungkapan terima kasih dan rasa syukur masyarakat Aceh kepada dunia. Di sini terdapat monumen 53 negara yang memberikan donasi serta dukungan kepada rakyat Aceh. Perhatian yang diberikan hampir seluruh negara di dunia inilah yang turut menjadi pemicu bagi rakyat Aceh untuk bangkit dari keterpurukan. Saya melanjutkan perjalanan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Ini adalah salah satu monumen paling penting di Indonesia. Kamu mau pesan tiket untuk ke dalam 2 orang? Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Kak? Oke, jadi dengan ini kita udah bisa keliling ya semuanya. Makasih. Bangunan museum yang menyerupai gelombang besar ini
Diresmikan pada Februari 2009 oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menjadi pusat edukasi, mitigasi dan peringatan, tempat refleksi diri, sekaligus menjadi simbol kebangkitan bagi rakyat Aceh. Ya pemirsa, kali ini saya ada di Museum Tsunami Aceh. Museum ini menjadi monumen ya, dan juga saksi bisu bagaimana dahsyatnya gempa dan juga tsunami yang melanda Aceh 2004 lalu. Tapi di sini kita akan melihat ya bagaimana masyarakat Aceh ini bisa bangkit, dan ini juga menjadi simbol harapan dari kemajuan bangsa ataupun juga masyarakat Aceh untuk memulai kembali kehidupan mereka. Makasih, Mas. Ini di sini Kak? Oke, makasih. Di sini saya bertemu dengan Nurul Latifah, seorang edukator museum yang sudah mengabdikan dirinya selama 6 tahun. Di museum kita mulai dari mana? Oke, baik. Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit ya tentang peta daerah Aceh. Ini peta daerah Aceh yang terletak di Sumatera. Jadi gempa waktu 2004 lalu pusatnya dekat dengan Pulau Simelu. Nah, di situ, tapi yang paling mencengangkan di situ korban jiwa cuma 7 orang. Padahal sangat dekat dengan pusat gempa. Sedangkan di Aceh daratan itu korban jiwanya ratusan ribu orang. Kenapa? Karena mereka ada kearifan lokal. Mereka sebut tsunami dengan nama smong. Nah, sekarang kita akan lewat lorong tsunami. Jadi setiap ruangan di museum ini didesain berdasarkan filosofi. Di sini kita akan mendengar suara ombak, kemudian juga ada suara zikir. Kenapa? Karena waktu tsunami itu orang tidak tahu apakah selamat atau tidak selamat. Jadi maka dibilang la ilaha illallah. Dan tinggi lorong ini lebih kurang 20 meter, menandakan tinggi gelombang tsunami juga. Tapi yang paling tinggi itu di pantai barat 30 meter. Nah, ruangannya agak sedikit basah, becek karena ada percikan air dari kiri dan kanan. Nah, jadi ini lorong tsunami. Rata-rata orang yang terkena tsunami juga kadang-kadang trauma ketika lewat lorong ini. Karena mereka rasakan, mereka flashback ke 2004 lalu ketika mereka berlari. Jadi kan ada percikan air dari kiri dan kanan, terus ada suara gelombang seperti ini. Ada juga yang menangis tidak berani masuk ke dalam. Di lorong ini saya seperti dibawa ke hari itu. Gelap dan mencekam. Mengingatkan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan alam. Namun sekaligus keberanian mereka yang dapat bertahan. Jadi ini kita memang desain seperti ini, seperti dasar lautan. Ini kan ada batu-batu sini seperti batu karang yang ada di dasar lautan. Jumlahnya 26, menandakan tanggal terjadi tsunami tanggal 26 Desember. Baik. Ya, dan di setiap monitor ini kita ada gambar-gambar kejadian tsunami yang diambil di kota Banda Aceh dan di pantai barat. Nah, boleh kita lihat sekarang ya. Ada di tahun 2005, bisa dibayangkan sebulan setelah lepas tsunami masih seperti ini keadaan Aceh. Jadi bawah sini tuh. Di sini terdapat kolase foto-foto yang menggambarkan kondisi Aceh selepas tsunami. Saya melihat sebuah foto bangunan masjid yang berdiri kokoh di antara puing-puing bangunan lainnya. Selanjutnya kami memasuki sebuah lorong berbentuk silinder bernama Sumur Doa. Ini adalah tempat yang sangat emosional untuk saya. Seisi dinding ruangan ini dipenuhi oleh nama-nama korban tsunami Aceh. Berdiri di tengah. Jadi di sini kita bisa lihat nama-nama korban tsunami, jumlahnya ini 3.200, tidak semua. Karena pada saat itu korban tsunami kita kesulitan identifikasi jenazah. Seperti kami yang berlari cuman membawa diri dan baju di badan. Jadi kan kita teringat membawa KTP atau benda-benda lainnya. Jadi di sini korban-korban ini kita kebumikan kebanyakan secara massal. Dan tinggi ruang sumur doa ini lebih kurang 30 meter. Ini tanda tinggi gelombang tsunami di pantai barat Aceh, daerah paling parah terkena tsunami. Dan di puncak kita tempatkan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah berkuasa, manusia tak kuasa.
Sekarang kita lewat lorong kebingungan. Ini refleksi perasaan kami masyarakat Aceh lepas gempa dan tsunami. Jadi pada saat itu kami sangat sedih. Kami juga ada yang trauma kehilangan anak. Kami kira tidak ada masa depan selepas tsunami. Karena rumah-rumah hancur, kemudian keluarga kami tercerai-berai. Latifah merupakan seorang penyintas tsunami. Ia juga menceritakan berbagai kisah pilu yang terjadi pada masyarakat Aceh saat tsunami datang. Dia ada bawa anak bayi satu ya, kemudian 3 anaknya jadi korban. Cerita ini membuat saya sangat memahami arti dari sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Setelah itu kami melewati jembatan perdamaian. Di balik duka dan nestapa yang dirasakan, selalu ada hikmah besar yang dapat diambil. Salah satunya adalah terjadinya perdamaian antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Tapi hikmah di balik tsunami yang menewaskan ratusan ribu orang, kita ada perjanjian damai 8 bulan cuman selepas tsunami. Tadi kan udah sedih, kita banyak kehilangan orang, korban jiwa, rupanya itulah hikmah yang Allah siapkan. Jadi mengakhiri konflik lebih dari 30 tahun. Kita terjadi perjanjian damai tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Nah inilah harapan baru kita untuk bangkit, titik balik kita untuk masa depan lebih cerah. Gedung museum ini juga berfungsi sebagai shelter atau pusat evakuasi gempa dan tsunami. Selain itu, museum juga berfungsi sebagai pusat studi pendidikan. Di lantai 2 terdapat ruang simulasi dan mitigasi, lengkap dengan buku-buku serta beberapa hasil penelitian mendalam tentang gempa dan tsunami. Di sini, saya berkesempatan menyaksikan dokumentasi video detik-detik terjadinya tsunami yang diabadikan oleh jurnalis lokal. Ada juga diorama, miniatur, serta benda-benda milik masyarakat yang tersapu tsunami. Ini menjadi saksi betapa dahsyatnya bencana alam yang melanda tanah Rencong saat itu. Sangat berat. Iya. Di bawah ini juga banyak rumah-rumah yang terhimpit. Nah kan letaknya kan di lepas pantai sebenarnya. Dan beratnya bertonton, tapi sekarang sudah dialihfungsikan jadi museum juga. Dari Museum Tsunami, saya melanjutkan perjalanan menuju Desa Punga Blangcut. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat ini, terdampar sebuah kapal dengan bobot tak kurang dari 2.600 ton. Di mana pada awalnya, kapal ini difungsikan oleh PLN sebagai sumber energi listrik cadangan di Banda Aceh. Ya, pemirsa, kita udah sampai di Museum Tsunami PLTD Apung. Ya, ini juga jadi monumen untuk mengingatkan kita kembali ya, betapa tsunami Aceh ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan kita bisa mengambil banyak manfaat dari peristiwa ini. Assalamualaikum. Bang, mau tiket untuk masuk? Ya. Oke, pemirsa, jadi kalau di PLTD Apung, ini kita retribusinya menggunakan kris ya, harus. Terima kasih, Mas. Sejak tahun 2012, kapal apung PLTD difungsikan sebagai museum memorial. Objek wisata yang menjadi pengingat sekaligus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.
Dari atas dek kapal setinggi 12 meter ini, saya juga dapat melihat pemandangan kota Banda Aceh. Di dalam kapal terdapat diorama yang menceritakan tentang peristiwa tsunami, kisah penyelamatan, dampak bencana, dan upaya rekonstruksi. Ya, pemirsa, jadi kapal PLTD Apung 1 ini awalnya katanya berada di Pelabuhan Ulele. Nah, pelabuhan ini jaraknya sekitar 5 km dari lokasi ini. Tapi karena tsunami, gelombang ketiganya yang sangat dahsyat, sehingga ini bisa membawa kapal yang beratnya 2.600 ton. Ya. Ini sampai 5 km terdampar hingga ke lokasi kita saat ini. Jika Anda pernah merasa kehilangan arah dalam menjalani kehidupan, datanglah ke Aceh. Karena setiap sudut dari kota ini adalah tempat yang tepat untuk refleksi diri. Tanpa perlu mengalami, kita dapat benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Datang ke sini buat saya jadi lebih paham bahwa masa depan adalah misteri. Dan setiap kita pasti mati. Maka pastikan setiap detik yang kita lalui berarti. Perjalanan mengenang 20 tahun tsunami Aceh masih berlanjut. Kali ini, saya mengunjungi sebuah masjid di Aceh Besar yang hari ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Masjid Rahmatullah, atau yang juga dikenal dengan nama Masjid Turki. Masjid ini juga menjadi bukti kebesaran Sang Pencipta. Di sini saya bertemu dengan Pak Umar, penyintas tsunami yang kini mengabdikan dirinya untuk memakmurkan Masjid Rahmatullah. Assalamualaikum Bapak. Ketemu Bapak, makasih banyak waktunya. Pak Umar bercerita kepada saya, sesuai namanya, masjid ini benar-benar menjadi anugerah bagi masyarakat Kecamatan Lampuo, Aceh Besar. Saat semua yang ada di kawasan ini luluh lantak akibat tsunami, hanya masjid ini satu-satunya bangunan yang tersisa. Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya ya masih kokoh. Maksudnya yang kokoh ini pilar-pilarnya, tiang-tiangnya. Tapi semua dinding-dinding ini waktu kejadian tsunami itu ini hancur semua. Jadi ini sudut ini memang sengaja kita tinggalkan untuk monumen lah. Sebagai sejarah bahwa di mana masjid ini ketika terjadinya tsunami itu tetap kokoh berdiri, namun di sisi hanya dindingnya yang hancur. Ini terjadinya karena hantaman ombak tsunami itu juga disertai dengan sampah-sampah dalam masjid, pohon yang paling banyak di dalam masjid ini kan. Jadi sengajalah ini sebagai menyisakan bahwa sebagai mungkin anak cucu kita nanti akan melihat bahwa apa sebenarnya yang terjadi di Masjid Rahmatullah. Bercerita tentang masjid ini sontak membangkitkan ingatan Pak Umar tentang seperti apa kondisi yang ia alami saat itu. Saat mau keluar terdengarlah suara letupan. Ada letupan 3 kali itu. Dengar suara. Dan arah letupan itu dari arah laut gitu. Terdengarlah suara deru, kayak deru pesawat gitu. Dari arah. Saya pikir kok pesawat. Semakin lama semakin mendekat dan semakin suaranya luar biasa. Rupanya itu suara deru itu adalah air laut yang dia menghantam daratan. Jadi sudah terdengar suara kerak-keruk gitu. Jadi ada hantaman pohon sebenarnya makin dahsyat. Ternyata buih dan apa yang nampak itu adalah itu ombak yang paling tinggi. Dan saya pikir ombak itu tidak kurang dari 30 meter ya. Karena dia menenggelamkan batang kelapa. Dan apa yang saya saksikan hari itu atap rumah sudah berterbangan tuh, Mas. Jadi ada air buih, atap sudah berterbangan. Jadi
kami berpikir, ya Allah, apa yang kau tunjukkan pada kami hari ini? Dan histeris yang ada bersama saya sekitar 20 orang. Itu menjerit-jerit, kiamat, kiamat kita, kiamat. Tenang, saya bilang, zikir, jangan lupa zikir. Dari total 6.500 masyarakat yang ada di Kecamatan Lampuo, hanya 300 orang yang berhasil selamat setelah terombang-ambing oleh gelombang tsunami setinggi 30 meter. Satu dari 300 orang itu adalah Pak Umar. Jadi ternyata yang selamat dari tsunami, yang selamat dari ombak nih, yang dibawa ombak itu hanya 300 orang lebih kurang. Termasuklah kita di situ, yang terdampar ke kampung seberang tuh. Ini untuk masyarakat yang ada di sekitar. Iya, yang ada di sini. Galeri ya. Masjid Rahmatullah mulai dibangun pada tahun 1990. Dananya dihimpun dari infak dan sedekah masyarakat. 7 tahun kemudian, tepatnya pada 1997, masjid ini rampung dan difungsikan sebagai rumah ibadah. Kemudian pada 26 Desember 2004, 7 tahun setelah diresmikan, masjid ini menjadi bukti kebesaran Tuhan Sang Maha Berkehendak. Jadi pemirsa, Bapak juga selain menjadi imam masjid ya sekarang dan juga pengurus ya Pak di BKM, ternyata juga menjadi pendamping nih untuk salah satu desa wisata yang sebentar lagi saya akan datang ke sana. Jadi Bapak juga ikut terlibat langsung ya Pak untuk bagaimana mulai dari perencanaan, menggagas desa ini bagaimana berkembang, dan saya melihat di desa ini ada itu tadi potensi pantai. Ada pantai-pantai yang lain di sepanjang ini, tapi ini lebih unik, di mana memiliki tebingnya, kemudian dekat dengan pegunungan. Untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana masyarakat Lampuo ini bangkit dan menata kembali kehidupan mereka, Pak Umar menyarankan saya untuk mengunjungi Desa Menasah Bale. Tsunami memang menghancurkan, tapi tidak mematikan harapan. Sekali lagi masyarakat Aceh membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dan hidup lebih baik. Aceh yang saya lihat hari ini adalah Aceh yang bangkit dari luka dan duka, menjadikannya sebagai kekuatan. "20 tahun lalu, tsunami mengajarkan kita tentang kehilangan. Tapi hari ini, Aceh mengajarkan kita tentang harapan dan kebangkitan."